tentang sholat duha. Sholat duha ini bagaimana? Sholat duha sunnah, minimalnya 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Hadis tentang 12 rakaat hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Sholat duha itu minimal 2 rakaat, maksimal 8 rakaat. Dan ini dikerjakan di waktu duha, artinya setelah matahari tinggi, ya di atas jam 7 lah. Setelah matahari itu agak tinggi. Sebab Nabi ketika menyebutkan tentang waktu duha, hina tarmidul fisal, ketika anak-anak onta mulai kepanasan. Artinya sudah di atas jam 7. Itu sholat duha. Sampai jam 10 lewat lah, setengah 11 gitu. Sampai anak-anak onta kepanasan. Dan punya keutamaan sholat duha. Dan bacaannya sama. Dan juga nggak ada doa khusus, tidak ada. Apa benar bahwa wanita ketika sujud itu dia tangannya mengepit ke dadanya? Ini tidak benar riwayatnya. Pada hakikatnya sholat wanita dengan laki-laki sama. Dalam takbir, dalam meletakkan dada di dada, sama laki dan perempuan. Ketika ruku, ketika sujud, laki-laki ini ketika sujud tangannya dirapatkan gini, siku diangkat. Kata Nabi, warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Laki-laki seperti itu, perempuan juga sama. Perempuan sama, dia angkat sikunya sama dengan laki-laki. Tidak beda. Ya, riwayat mengatakan bahwa dikepit itu tidak benar. Enggak benar. Jadi perempuan sama dengan laki-laki, diangkat tangannya. Dilebarkan. Kalau dia sendiri, tapi kalau dia berjamaah yang penting sikunya terangkat. Kalau dia berjamaah, yang penting sikunya terangkat. Dan ini perintah dari Rasulullah. Warfa mirfaqaika, angkat kedua sikumu. Bolehkah orang sholat sunnah pada saat istirahat kerja? Atau dia sebelum kerja? Boleh. Kalau dia masuk kerjanya umpamanya jam 8, ya setengah 8 boleh dia sholat duha. Boleh. Atau dia sholat syukrul wudu. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu arda, boleh. Tapi kalau sudah selesai kerja, kan waktunya zuhur istirahat itu. Zuhur yang wajib yang dikerjakan oleh dia. Yang sebelumnya ada qobliyah zuhur dan ada ba'diyah zuhur. Bolehkah kita sholat di belakang imam pelaku bid'ah? Boleh. Sholat di belakang imam pelaku bid'ah boleh. Dan saya bawakan riwayat ini dalam buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya bawakan yang pertama riwayat hadis Sahih riwayat Bukhari, Nabi bersabda, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Kamu sholat bersama mereka, atau bersama orang-orang atau penguasa yang zalim atau orang pelaku bid'ah. Kamu sholat bersama mereka. Kalau mereka benar, kamu benar, kamu dapat ganjaran, mereka dapat ganjaran. Tapi kalau kamu benar, mereka salah, mereka yang menanggung dosanya, kamu mendapatkan ganjaran. Ini Sahih Bukhari. Ketika Hasan Al-Basri ditanya, bagaimana sholat di belakang ahlul bid'ah? Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sholli wa alaihi bid'atuhu. Kamu sholat di belakangnya dan orang itu yang menanggung bid'ahnya. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya di Kitabul Adzan. Bagaimana kalau seorang lupa sholat, kemudian dia ingat pada waktu paginya, dia sholat isya, lupa sholat isya. Dia baru ingat ketika pagi sholat. Kata Nabi, man nama au nasiya, man nama anis sholat au nasiha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, maka dia sholat ketika dia ingat. Maka dia sholat ketika ingat. Tapi lupa nggak tiap hari. Sekali-kali lupa boleh. Makanya dicari. Kenapa dia sampai lupa? Nah, kemungkinan besar dia disibukkan oleh apa? Oleh dunia. Kalau lupa wajar. Manusia lupa wajar. Hatta Nabi juga lupa. Yang tidak lupa siapa? Yang tidak pernah lupa dan tidak akan lupa selama-lamanya siapa?
Allah SWT, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Allah tidak pernah lupa selama-lamanya. Bagaimana orang yang bermakmum dengan orang yang rusak bacaannya? Ya diingatkan, mestinya orang yang dia tidak hafal Al-Quran, atau dia cuma hafal sedikit dan juga nggak benar bacaannya, dia nggak berhak untuk jadi imam. Mesti diingatkan dengan cara yang baik. Antum nggak berhak jadi imam. Berikan kepada orang-orang yang banyak hafalannya. Bab Nabi SAW ketika menyebutkan tentang imam, Nabi menyebutkan aqra'uhum li kitabillah, yang paling banyak hafalan kitabullah. Baru setelah itu yang paling tahu tentang sunnah. Jadi yang paling hafal dulu. Apakah sah sholat di satu masjid yang tidak ada azan tapi langsung qomat? Sah. Sholatnya sah. Cuma dia berdosa tidak menggunakan azan. Karena azan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Azan ini wajib untuk sholat 5 waktu berjamaah. Wajib azan ini. Boleh tidak seorang ketika berangkat ke masjid menggunakan motor atau mobil? Boleh. Boleh. Apakah dia mendapatkan ganjaran? Ya soal dapat ganjaran, ya jelas dia berangkat menuju ibadah kepada Allah, dapat ganjaran. Meskipun tidak sama dengan langkah yang Nabi sebutkan dalam hadisnya, tapi soal ganjaran tetap dapat ganjaran. Jangan juga ya terlalu kaku juga. Nabi menyebutkan dengan melangkah, maka harus melangkah. Orang jalan kaki, nggak boleh naik kendaraan. Juga nggak benar. Pendapat seperti ini, boleh. Pakai kendaraan nggak ada masalah. Kalau masjidnya dekat, dia bisa dengan jalan kaki. Tapi kalau masjidnya jauh, tidak harus dengan kendaraan. Bagaimana hukumnya orang yang mengerjakan sholat sunat dengan bacaan yang panjang? Nabi SAW kalau sholat sunat yang rawatib itu bacanya pendek. Hatta rawatib yang paling penting dari rawatib 5 waktu sholat, yang paling penting sholat yang mana? Rawatib yang mana? Saya ulangi, saya pertanyaan. Dari 5 waktu sholat, rawatib, sholat sunat rawatib yang paling penting sholat yang mana? Subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik dari dunia seisia. Nabi ketika 2 rakaat sebelum subuh bacanya apa? Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran atau apa? Nabi baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun dengan apa? Al-Ikhlas qul huwallahu. Baca yang pendek ketika sholat sunat. Bacaan yang panjang sholat sunat kapan? Sholat malam tahajud. Nabi baca sholat tahajud di waktu malam 1 rakaat baca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Hadisnya sahih riwayat Muslim. Nabi bacanya 1 rakaat sholat malam Al-Baqarah, An-Nisa dulu baru Ali Imran. Sahih riwayatnya. Tapi kalau sholat sunat rawatib baca yang pendek aja. Yang paling penting aja kuliah dengan apa? Nabi baca dengan surah Al-Ikhlas. Berarti qobliyah zuhur baca yang pendek, ba'diyah zuhur baca yang pendek. Jangan dipanjangkan sampai orang nunggu makmum. Nunggu imamnya kok panjang benar bacaannya. Ternyata dia lagi ngulang hafalan surah Al-Baqarah. Dia belum hafal si imam surah Al-Baqarah. Ngulang-ngulang nggak dapat terus lagi. Kesian makmumnya. Jadi kalau mau ngulang hafalan kapan? Nanti dia di waktu malam. Sorenya murajaah dulu, pada maghrib murajaah, nanti malam baru dia baca. Tapi ketika sholat berjamaah baca yang pendek. Baik qobliyah maupun ba'diyahnya. Tentang sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah, rawatib. Yang terbaik di mana? Yang terbaik ya secara umum di rumah. Yang terbaik di rumah. Tapi kita seperti orang-orang yang kerja di kantor, di pasar, ya kerjakan di masjid ya.
Kalau rumah kita dekat dengan masjid, ya bisa kita kerjakan di rumah lebih dahulu, baru ke masjid. Atau kalau memang waktunya luang, ya kita sholat di masjid. Cuma tetap yang terbaik di mana? Di rumah. Seperti qobliyah subuh, yang terbaik kita kerjakan di rumah. Qobliyah zuhur kalau bisa, ya kita di rumah kalau mungkin. Kalau enggak, ya kita di masjid. Ba'diyah juga demikian. Tapi untuk ba'diyah maghrib, Nabi menyuruh kita di rumah. Ketika Nabi selesai sholat maghrib, ada sebagian sahabat ingin sholat ba'diyahnya di masjid. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, sholatlah kalian di rumah kalian. Sampai Nabi mengatakan, irka'u hataini raq'ataini fi buyutikum. Hendaklah kamu mengerjakan 2 rakaat ini, 2 rakaat ba'diyah maghrib di rumah kalian. Jadi kita dianjurkan untuk mengerjakannya di rumah. Kemudian ba'diyah isya di mana? Di rumah. Nabi mengerjakan ba'diyah maghrib di rumah, ba'diyah isya Nabi kerjakan di rumah. Kalau dikerjakan di masjid boleh atau tidak? Boleh. Cuma tetap yang namanya sholat sunat yang afdol di mana? Di rumah. Ada yang dikerjakan di masjid nggak bisa di rumah. Tahiyatul masjid. Itu nggak bisa di rumah, ya di masjid dikerjakan. Jika ada saudara kita tidak sholat, lalu dia mati, bolehkah disolati? Tentang orang yang tidak sholat, kita kembali, hukumnya dia muslim atau kafir? Tadi yang pembahasan kita muslim atau kafir? Muslim selama dia masih mengakui tentang wajibnya sholat. Kalau dia muslim, berarti wajib disolatkan kalau dia mati. Cuma kita kalau nggak mau sholatkan, nggak ada masalah. Kan sholat jenazah fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Jadi suruh temannya juga yang nggak sholat suruh sholatkan. Temannya yang nggak sholat suruh sholatkan sholat jenazah. Kita nggak usah sholat sebagai pelajaran buat yang lain. Jangankan masalah itu, masalah utang aja Nabi ketika ada sahabat yang utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. Sebagai apa? Sebagai pelajaran buat sahabat yang lain. Utang 2 dinar, Nabi nggak mau sholatkan. 2 dinar kecil, 2 dinar. Apalagi yang utangnya jutaan. Boleh imam masjid nggak mau sholatkan. Utang banyak utang nggak mau sholatkan. Kalau dia menikmati. Jadi ini nggak boleh orang menganggap ringan masalah ini. Tapi ketika dia tidak sholat, maka biar teman yang sholatkan. Kita nggak usah sholatkan. Sebagai pelajaran buat yang lain. Jadi saya punya anak remaja yang cenderung dia punya akhlak yang jelek. Jadi ketika disuruh sholat dia tidak mau. Ya tetap diusahakan kalau dia sebagai orang tua, bapak atau ibu, jelas tahulah tentang tabiat anak dari kecilnya gimana. Tahu tentang wataknya. Maka coba cari bagaimana salahnya yang dia itu bisa nurut. Apakah diberikan hadiah, apa dibujuk atau yang lain. Tetap suruh sholat. Tapi jangan lupa doa kepada Allah. Sebab yang memegang ubun-ubun seluruh makhluk ini. Dan hati manusia adalah Allah SWT. Allah yang membolak-balikkan hati. Makanya kita minta kepada Allah agar Allah menunjuki dia. Karena doanya orang tua kepada anak itu makbul. Baik atau buruk. Perhatikan tuh. Doanya orang tua untuk anaknya itu makbul. Apakah si orang tua doakan baik untuk anaknya makbul, atau orang tua mendoakan jelek buat anaknya juga makbul? Maka hati-hati orang tua itu. Ketika orang tua mendoakan kejelekan buat anaknya makbul, jelek anak itu. Umpamanya si anak kurang ajar pada orang tuanya, orang tua bilang nanti kamu celaka, tabrakan. Betul tabrakan terjadi, makbul dikabulkan sama Allah. Tapi ketika si orang tua mendoakan baik, insya Allah makbul juga. Makanya nggak boleh orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anak, doakan kebaikan meskipun dia nakal, meskipun dia tidak baik, tetap doakan kebaikan buat anaknya. Kalau umpamanya saya berangkat ke masjid untuk sholat subuh dan ini rutinitas dia sholat subuh, suatu waktu dia terlambat sampai di masjid sudah selesai jamaah sholat subuh, bagaimana? Apakah tetap dia sholat di masjid atau dia pulang ke rumahnya? Boleh dikerjakan di masjid sendirian, boleh juga dia pulang ke rumahnya. Dia berjamaah dengan istrinya, boleh.
Karena terjadi juga pada sahabat yang demikian, ketika sampai di masjid sudah selesai sholat, maka dia pulang ke rumahnya. Tapi ini kejadiannya sekali, bukan tiap hari terlambat. Pada orang yang sholat mesti terlambat, langganan terlambat, mesti diingatkan. Orang yang suka biasa terlambat, selalu akhir, akan diakhirkan oleh Allah rahmatnya. Allah akan mengakhirkan rahmatnya bagi orang itu. Bagaimana cara-cara kiat khusyuk? Saya sudah sebutkan di buku ini. Antum baca. Tadi sudah kita baca sebagiannya. Di antaranya apa? Mengingat kematian. Di antaranya. Kemudian sholat sesuai dengan contoh Nabi. Di antaranya lagi saya sebutkan, kita harus memahami tentang bacaan sholat. Mungkin bacanya, lihat halaman pertama, dengan halaman terakhir kali ya. Dia dibaca tadi yang kita bahas. Ya tentang berjamaah ini, apakah kita ambil jamaah yang pertama atau kedua? Ya jamaah yang pertama. Jamaah yang dimaksud sholat berjamaah mendapatkan 27 derajat. Perhatikan ini. Ya. Yang dimaksud berjamaah mendapatkan 27 derajat, jamaah yang dikumandangkan azan pertama kali. Azan, kita datang ke tempat itu, sholat berjamaah itu yang dapat 27. Adapun jamaah kedua, ketiga enggak ada. Enggak dapat fadilah seperti yang pertama, tidak. Nabi menyuruh untuk segera datang ke masjid, sholat berjamaah. Jadi kalau di tempat antum atau di pabrik melakukan yang demikian, ya dihimbau untuk mengerjakan cukup sekali. Maka kita tunggu yang lain untuk sholat berjamaah, sabar kita. Atau sampai waktu 20 menit nggak apa-apa, tunggu. Sampai orang semuanya kumpul untuk sholat berjamaah. Iya, bagaimana dengan hadis Nabi SAW tentang orang-orang Khawarij yang disebutkan bahwa Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Al-Khawariju kilabun nar. Padahal amal yang dihisab pertama kali sholat. Sedangkan orang-orang Khawarij itu dia banyak sholatnya. Bagaimana memadukan? Betul, tetapi yang banyak sholatnya itu berkaitan dengan sholat yang sunnah, bukan yang wajib. Orang Khawarij nggak mau sholat berjamaah bersama imam, nggak mau dia. Khawarij mau nggak mereka sholat berjamaah bersama imam? Nggak mau dia. Dia ketika melihat imamnya atau melihat pemimpin atau pemerintah atau khotibnya berbuat dosa maksiat, bagi dia muslim atau kafir? Kafir. Dia nggak mau sholat. Sholat sunatnya dia betul ya, banyak sholat sunatnya, tapi nggak sesuai dengan contoh Nabi sholat sunatnya mereka. Sholat yang wajibnya mereka nggak berjamaah, bahkan ada di antara mereka Khawarij itu nggak sholat Jumat mereka bersama kaum muslimin, nggak mau sholat Jumatnya sendirian di rumahnya. Kenapa? Dianggap imam-imam yang ada semuanya kafir. Dan itu terjadi yang seperti itu, baik itu zaman Ali bin Abi Thalib maupun yang sesudahnya. Bahkan Imam Az-Zahabi menyebutkan ada seorang yang punya pemahaman takfiri dalam Syiar Alamin Nubala, dia nggak mau sholat bersama kaum muslimin, dia mengerjakan sholat sendirian aja di rumahnya, hatta sholat Jumat. Ini sudah nggak baik yang wajibnya. Kalau sudah nggak baik, seluruh amalnya baik atau tidak? Tidak baik ukuran sholat. Kalau sholatnya tidak baik, seluruh amalnya tidak baik. Makanya disebutkan dia termasuk penghuni neraka. Nabi ketika menyebutkan tentang apa? Tentang banyaknya sholat mereka atau puasanya mereka, kalimat banyak tidak menunjukkan kepada apa? Baik dan benar. Banyak orang-orang menganggap bahwa dia sudah melakukan amal-amal soleh yang banyak, padahal ukurannya banyak atau baik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik atau paling banyak.
paling baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Orang Khawarij tidak baik amalnya. Jelas ini ya. Tentang masalah anak-anak yang sholat berjamaah di masjid. Boleh atau tidak boleh? Boleh. Jadi anak-anak sholat di masjid boleh. Kalau dia mengganggu, ya diingatkan aja. Diingatkan. Cuma tetap yang perlu diingatkan kadang-kadang, anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Anaknya ke masjid, bapaknya nggak ke masjid. Jadi tetap diingatkan, supaya jangan ribut. Ya, jangan dilarang, mereka untuk melatih diri untuk ke masjid jangan dilarang, tapi diingatkan, tetap diingatkan. Jangan berisik, jangan bercanda, terus diingatkan setiap sholat diingatkan. Bagaimana dengan orang yang sholat tetapi masih melakukan syirik? Ini juga banyak. Dia sholat tapi masih melakukan kesyirikan. Syirik dosa besar yang paling besar. Kalau orang sudah melakukan syirik dan sudah sampai hujah pada dia, tetap dia berbuat syirik sampai dia meninggal, amal-amalnya dia diterima atau dihapus? Menurut Al-Quran dihapus. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takuna minal khasirin. Seandainya engkau berbuat syirik akan hapus amal-amalmu dan kau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi kalau syirik seluruh amal akan hapus. Tapi diingatkan dulu orang-orang yang berbuat syirik, diingatkan dengan cara yang baik, didatangi, diingatkan dengan cara yang baik, diberikan buku. Usahalah semaksimal mungkin agar mereka sadar dan kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kalau seorang yang dia sulit untuk bangun malam? Ya bisa diatur dengan dia tidur di awal malam. Dan jangan terlalu banyak pekerjaan ketika di waktu malam. Kemudian yang ketiga, dia tidur dalam keadaan berwudu. Yang keempat, dia pasang beker. Beker itu pasang, alarm pasang. Jam berapa dia mau bangun? Insya Allah kalau sudah terbiasa, itu akan mudah bangun. Meskipun nggak bangunnya jam 3, bangunnya setengah 4 menjelang subuh, ya tetap bangun. Bisa dikerjakan tahajud 2 rakaat, witirnya 1 bisa. Kalau masih ada waktu lagi bisa dikerjakan tahajudnya 4, witirnya 3. Jadi nggak mesti 11. 11 itu yang maksimal. Orang mengerjakan 2 saja tahajudnya, witirnya 1, boleh dalam syariat Islam, boleh. Atau dia hanya mengerjakan witir saja juga boleh. Sebelum tidur, karena dia pulangnya jam 12 malam. Ya kerja atau dakwah atau yang lainnya, dia witir dulu sebelum tidur. Kemudian nanti malam dia nggak bangun lagi, cukup dengan witir aja boleh. Karena iman manusia ini berbeda-beda. Tapi kita harus upaya, kalau bisa kita tahajud, lakukan. Dan witir jangan tinggalkan, karena para ulama mengingatkan para thalabatul ilm untuk bangun malam. Antum bisa lihat di buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga, saya jelaskan di buku itu tentang talibul ilm. Apalagi para dai-nya, jangan tinggalkan sholat malam. Jangan tinggalkan juga sholat witir. Karena wasiat dan nasihat para ulama demikian. Begitu juga wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya. Bagaimana kalau orang tua kita itu baru sholat kalau kita pulang ke rumah, ke kampung baru sholat. Ya tetap diingatkan dan terus diingatkan setiap waktu. Kita telepon, kita kirimi surat dan yang lainnya. Setiap waktu diingatkan tentang wajibnya sholat 5 waktu. Dan jelaskan kepada dia bahwa Allah yang menciptakan kita, yang menyuruh kita untuk sholat. Jangan ditinggalkan karena ini berat hukumannya dan juga ancamannya berat, dunia maupun akhirat.
Kenapa masih ada banyak orang-orang yang sholat, tapi dia masih terus melakukan perbuatan keji dan mungkar? Tadi sudah jelaskan, karena sholatnya dia tidak khusyuk, sholatnya dia tidak tumanina, sholatnya dia tidak mengikuti contoh Nabi SAW, sholatnya dia tidak dipahami tentang isi dari sholatnya. Mestinya sholat yang dilakukan itu menimbulkan rasa takut dia kepada Allah SWT. Dan dia harus ingat kepada Allah. Allah menyebutkan setelah sholat, kan Allah menyebutkan utlu ma uhi ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsyi wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya setelah Allah menyuruh untuk sholat mencegah perbuatan keji mungkar, Allah menyuruh apa? Ingat Allah itu lebih baik. Jadi kalau dia ingat kepada Allah, maka dia akan tinggalkan perbuatan dosa dan maksiat. Kalau dia ingat Allah, dia akan tinggalkan perbuatan keji dan mungkar. Dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Apakah boleh atau ada dalil yang menunjukkan bahwa kita sholat tujuannya agar rezeki kita lancar? Nggak boleh. Sholat duha, sholat tahajud supaya rezekinya lancar. Nggak boleh niat gitu. Sholat kita karena Allah. Kalau kita ibadah kepada Allah dengan benar, sesuai dengan contoh Nabi, ikhlas, rezeki pasti akan diberikan oleh Allah. Pasti. Anda perhatikan, rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Semua makhluk ini sudah dijamin oleh Allah. Muslim maupun kafir, manusia maupun binatang, dijamin rezekinya oleh Allah. Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Enggak ada sebab binatang ternak muka bumi yang Allah jamin rezekinya. Manusia semua dijamin rezekinya, pasti diberikan rezeki oleh Allah. Yang belum pasti soal ibadah kita kepada Allah itu belum pasti. Yang belum pasti diterima atau tidaknya ibadah kita. Yang belum pasti kita ini bahagia atau tidak. Yang belum pasti kita ini husnul khatimah atau su'ul khatimah. Yang belum pasti kita masuk surga atau tidak. Belum pasti. Rezeki pasti dijamin oleh Allah. Pasti. Dan kalau kita terus ibadah kepada Allah dengan benar, kefakiran itu akan ditutup oleh Allah. Allah berfirman di dalam satu hadis yang sahih dan satu lagi hasan. Allah berfirman, "Ya bani Adam, tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqra. Wa illam taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqra." Kata Nabi SAW, wahai anak Adam, Allah berfirman, wahai anak Adam, hendaklah kamu luangkan semua waktumu, luangkan untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan dan aku akan tutup kefakiranmu. Enggak diberikan kefakiran, diberikan Allah kecukupan, enggak pernah fakir. Ya. Wa illam taf'al, kalau kamu enggak lakukan itu, enggak mau ibadah kepadaku, enggak meluangkan waktu untuk ibadah kepadaku, mala'tu yadaika syughla, aku akan penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan menutup kefakiranmu. Hadis ini sahih dan disahihkan dan juga dihasankan oleh Syekh Albani dalam silsilah dalam Sahih Jami'us Shaghir dan juga dalam kitabnya Sahih At-Targhib wa Tarhib. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Anda perhatikan salat ini akan menghilangkan kesulitan, kefakiran. Semua ibadah ini seperti itu. Tapi jangan niatkan kita sedekah supaya rezeki lancar. Kita sedekah supaya diganti oleh Allah. Pasti diganti. Bapak Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kamu infakkan, apa saja, sekecil apapun, pasti diganti oleh Allah. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Dalam surah Saba. Jadi jangan kita mengharapkan sesuatu dari ibadah kita. Mengharapkan surga, ikhlas, mengharapkan jannah. Itu dalam ibadah kepada Allah. Hatta kita ibadah umrah haji, itu akan menghilangkan kefakiran. Menghapuskan dosa, menghilangkan kefakiran. Sampai Nabi bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya. Kata Nabi SAW, tabi'u bainal haji wal umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal dhunub. Kama yanfil kiru khabath al hadid. Wal dhabi wal fiddah. Walaysa lil hajratil mabrurati ilal jannah.
Walaysa lil hajjatil mabrur jazaa'un ilal jannah. Kata Nabi, iringi haji dengan umroh. Kalau kamu sudah haji, iringin umroh. Kalau sudah umroh, iringi dengan haji lagi. Terus seperti itu. Karena keduanya haji umroh itu pertama menghapuskan dosa, yang kedua menghilangkan kefakiran, Sebagaimana tungku api membersihkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada ganjaran bagi haji yang mabrur kecuali sorga. Maka laksanakan ibadah kepada Allah. Insya Allah Allah akan datangkan rezeki kepada kita. Tapi jangan niatkan kita untuk itu, jangan. Maka Nabi ketika menyuruh sahabat untuk sedekah, Nabi iming-imingi dengan dunia atau tidak? Tidak. Kata Nabi, ittaqin nara walau bisyiqqi tamratin. Jaga diri kamu dari api neraka meskipun dengan apa? Sebutir kurma. Tujuan kita akhirat supaya terjaga dari api neraka. Bukan Nabi mengimingi dunia. Kalau kamu sedekah, Nabi kamu dapat kekayaan dengan sedekah, usaha kamu lancar, tidak. Tapi itu sudah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi niatkan kita karena Allah. Bagaimana kalau seorang diusir, tidak boleh sholat di masjid dekat rumahnya? Karena beda pemahaman. Ima orang yang diusir ini nggak benar, ima yang ngusir yang nggak benar. Kenapa yang diusir nggak benar? Ya mungkin tindakannya dia kalau nggak benar sehingga diusir. Mungkin dia baru datang pertama kali sudah jago, nggak boleh usoli, bidah, kunut bidah, ya diusir sama orang. Antum sebagai masyarakat, ya antum bergaul dengan mereka dengan cara yang baik. Antum mendatang, ikuti sholat mereka. Sholat di belakang ahlul bidah, menurut syariat Islam boleh atau tidak? Boleh, sah atau tidak? Sah. Kita harus sabar. Ya, mungkin kenapa sampai diusir? Ya mungkin ada beberapa faktor yang lain. Makanya saya ima dari yang diusir yang salah atau yang mengusirnya. Jadi jangan langsung, oh yang mengusir pasti salah. Belum tentu juga. Dia mengusir karena apa? Ada sebab, akibat usir ini ada sebabnya apa? Tingkah lakunya di masjid itu. Ini kadang-kadang orang sudah ngikuti sunnah ini, kadang-kadang masuk masjid orang kayak masjid sendiri. Kayak jagoan. Nyalain lampu sendiri, nyalain ini sendiri semuanya. Ya orang situ kesel. Kamu gak boleh sholat sini. Ya wajar diusir, karena apa? Tingkah lakunya sudah seperti jagoan. Sudah seperti masjidnya dia sendiri. Padahal dia pendatang. Mesti nggak bisa gitu. Tanya, boleh nggak saya adzan? Boleh nggak saya jadi imam? Karena nggak ada imam di sini. Coba pakai adab, akhlak yang baik, muamalah dengan baik. Jadi ketika diusir, siapa yang salah? Jangan langsung salahkan, oh yang ngusir. Belum tentu. Bahwa ada juga di tempat yang lain, yang katanya sunnah juga, ada orang yang awam nggak boleh sholat. Dan ini terjadi. Orang awam masyarakat kampung karena dia usoli, karena dia kunut, karena masjid merasa punya dia nggak boleh sholat. Benar tidak menurut syariat Islam? Nggak benar. Dan ini terjadi, yang seperti ini terjadi. Orang-orang kampung yang kunut itu nggak boleh datang ke masjidnya. Ini kan masjid saya, yayasan punya saya. Kamu nggak boleh sholat. Masa orang sholat nggak boleh? Orang mau ruku sujud nggak boleh. Kalau dia kunut diingatkan dengan cara yang baik. Ini muamalah sekarang banyak yang nggak beres sudah. Maka antum belajar ilmu, belajar adab dan akhlak. Bagaimana adab dan akhlak penuntut ilmu. Ini penting. Nah, kalau kita sudah diusir, ya kita sholat nggak boleh ada yang larang. Nggak boleh melarang orang sholat. Kalau nggak boleh juga oleh mereka, ya kita cari masjid yang lain. Jadi ini ketika bertanya seperti ini, jangan langsung dijawab. Karena antum menjawab, oh sudah jelas salah yang ngusir. Lihat dulu orangnya siapa. Jadi belum tentu yang salah yang ngusir. Karena yang datang juga sudah seperti miliknya ya masjidnya. Bagaimana tentang sholat isya? Apakah sholat itu panjang waktunya sampai subuh atau sampai pertengahan? Ada dua pendapat ulama. Tapi yang kuat pendapatnya bahwa sholat isya itu ila nisfil lail awsat. Menurut hadis Muslim. Sampai pertengahan malam. Itu yang kuat.
Dan itu pendapat jumhur ulama. Itu. Tadi disebutkan tentang sholat asar. Apakah sholat asar itu batal amalnya, apa seluruh amalnya? Di buku ini, ketika saya bawakan hadis ini, ada penjelasannya di situ. Mungkin nggak kebaca, ya antum nggak baca. Di situ ada. Artinya bukan seluruh amal, tidak. Amal yang hari itu aja yang ditolak oleh Allah, yang dihapuskan. Yang menghapuskan seluruh amal yaitu apa? Syirik. Bolehkah kita sholat di awal waktu sedangkan dia masih jam kantor? Ya kita memberitahu kepada orang-orang yang di atasan itu. Ya manajernya, direktur kasih tahu bahwa kita orang Islam ini sholat waktu asar. Jam 3 lewat 10 atau jam 3 lewat seperempat. Kita sholat asar. Saya pikir cukup sampai sini, nggak semua bisa dijawab, dan juga jamaah kita banyak, wudunya antri. Jadi kita cukup sampai di sini kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mudah-mudahan yang kita kaji ini bermanfaat untuk saya dan untuk antum sekalian. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.